Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, puji Tuhan. Tetapi kalaupun kita masih jatuh lagi dan jatuh dan bangun lagi, tetap bilang, Tuhan, aku tahu Engkau cinta aku. Engkau benci dosaku, tapi Engkau cinta aku, Tuhan. Karena Engkau cinta aku, Tuhan bawa aku juga untuk aku bisa lepaskan dosaku. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Yuk lepaskan dosa kita, bukan karena usaha kita. Saya mau bilang sama saudara, saudara mau usaha sekuat-kuat apapun juga, pada waktu kita mau lepaskan dengan sekuat tenaga, dengan cara kita mau lepaskan ke addiction kita mau lepaskan segala dosa-dosa kita dengan kekuatan kita. Saudara bisa enggak? Bisa, tapi seringkali cuman sesaat, saudaraku. Hari ini kita tinggalkan cara yang lama dengan kekuatan sendiri. Kita mulai katakan, Tuhan aku, dan rasakan, ngertiin itu cinta Tuhan yang secara pribadi buat saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan bukan cinta 10 orang, satu gereja. No. Tuhan cinta saudara dan saya secara pribadi. Katakan amin, saudaraku. Dia gembala yang mencintai saudara. Dia gembala yang mencintai saudara. Kemarin saya sempat tulis kepada salah satu di antara saudara di tempat ini. Ada saudara di tempat ini. Saya tulis begini. Haleluya. Saya tulis begini. Iblis, singa, gak takut sama domba. Kalau kita berjalan sendiri, saudara kasih Tuhan, kita domba jalan sendiri, sama iblis kita menjadi makanan lezat, makanan enak, makanan empuk. By the way, zoomnya masih jalan, Jibil? Is the zoom there? Oke. Kita jadi makanan enak, jadi makanan empuk. Sehingga iblis tidak takut lihat kita sendiri, enggak. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa terlindungi pada waktu kita ada dengan gembala kita. Wow. Pada waktu kita dekat dengan gembala kita, iblis takut. Saudara mau lepasin dosa dengan kekuatan sendiri, trust me. Saudara akan mengalami kesulitan luar biasa, jatuh, bangun. Akhirnya, saudara nyerah. Ya udahlah, memang aku begini. Memang aku orang yang berdosa. Memang inilah habitku. Memang inilah kebiasaan. Emang inilah aku udah memang seperti ini. Tidak bisa aku jatuh bangun lagi. Saudara, paradigma yang lama waktu saudara pikir seperti itu, rubah hari ini. Rubah dan bilang, Tuhan aku tahu Engkau cinta aku. Tuhan aku mau rasakan, alami, nikmati dan dekat dengan Engkau. Gembala yang mencintai aku. Alami secara pribadi. Yang mau katakan amin. Baru dari situ kita bisa terlepas. Sebab iblis takut waktu kita dekat dengan gembala kita. Gembala saya tidak ngomong saya. Tuhan gembala yang agung. Kita dekat dengan dia. Singa cuma takut sama gembala waktu kita dekatan dengan gembala. Wow, siapa gembala itu? Tuhan sendiri. Apa wujudnya Tuhan? Kalau kita cuma lihat, mana aku udah lihat gembalaku? Kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Itulah dia sendiri. Amin, saudaraku. Kasih Tuhan yang saudara rasakan, itulah dia sendiri. Oleh karena itu, jangan taruh cinta Tuhan in one compartment. Jangan taruh cinta Tuhan dan dengan cara cuman aku dosa, ini cinta Tuhan. Jauh, no. Ini baru equation, ini baru bisa nyambung karena ada Kristus mati buat kita. Amin. Cinta Tuhan karena ada Kristus mati di salib buat kita, bro. Cinta Tuhan buat kamu karena Kristus mati buat saudara dan saya. Katakan amin. Even pada waktu kita masih berdosa. Itu yang buat setiap
Kalau enggak, saudaraku, percaya deh ya, percaya. Kalau kita cuma jadikan cinta Tuhan itu kompartemen, kita cuma dengar di khotbah ini, habis ini kita lupa, kita nggak mau alami, saudaraku. Kita selalu kembali lagi kepada Tuhan, cinta Tuhan cuma ditaruh di kompartemen. Kita cuma tahu, nggak mau alami, nggak mau rasakan, saudaraku. Kita menjadi orang yang paling malang di tempat ini. Kenapa Tuhan mati, Tuhan berikan cintanya kepada kita, Tuhan kasih Dia buat kita, cintanya buat kita dalam kehidupan kita. Kita tidak mau alami, tidak mau rasakan. Amat sangat menyedihkan. Tapi saya mau hidup. Saya mau ajak saudara hari ini hidup setiap hari. Dan bukan cuma alami, bukan cuma pengen lihat. Knowing, wow, Tuhan cinta aku ya. Saudaraku, dengar baik-baik. Saudara, di sini saya nggak tahu sedang berapa orang yang jatuh cinta, saudaraku. Tapi saya mau bilang, orang yang jatuh cinta itu bisa begitu bangun pagi, bisa ada rasa senang sendiri. Cuman perlu waktu mungkin 1 detik buat baru bangun pagi, keingat terus tiba-tiba knowing that somebody loves, knowing that somebody take care, knowing that somebody punya perasaan, punya feeling kepada kita, knowing that joy. Nggak tahu, itu buat saudara. Ada rasa sukacita, ada rasa senang. Betul ya saudaraku ya? Ya. Yang pernah alami jatuh cinta, mungkin merasa, yang sudah merasa, ya dulu sih Om, tapi sekarang enggak. Saya mau bilang, cinta Tuhan sama saudara baru setiap pagi. Dia datang setiap pagi baru setiap pagi, harusnya sukacita kita tuh baru dan penuh setiap hari, saudaraku. Harusnya begitu. Kapan bisa harusnya gitu? Waktu saudara mau bilang, Tuhan aku tahu, you love me. Sehingga pada waktu kita katakan, aku ada hari ini, semua karena kasih Tuhan. Aku ada hari semua karena kasih Tuhan. Doa saudara, Om Ferdi saya nggak tahu mesti berdoa apa. Banyak orang bilang, aku nggak tahu doa, nggak tahu Om, bosan. Pantesan bosan. Kenapa bosan? Karena kita nggak bisa cuma jangan duduk, berlutut, kita mungkin buka mata, saudara masih tiduran, tapi bilang, Tuhan aku ini orang kayak gini kok Tuhan bisa cinta sih. Kalau saya jadi Tuhan bro, Sinclair, kalau saya jadi Tuhan, boro-boro gue bisa cinta lu. Cinta sebentar-sebentar, begitu lu bandel, lu kesel, bikin aku frustasi, aku bisa bilang, kok Sinclair begini ya, Tuhan nggak gitu. Tuhan bilang, Sinclair mau bagaimanapun aku tetap cinta kamu, Sinclair. Angie, kamu mau bagaimana? Hidupmu bagaimana? Your past bagaimana? Keadaanmu saat ini bagaimana? Tuhan bilang, Angie, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Dave, Tuhan sayang kamu. Wow, yuk kita hidup dengan cinta Tuhan kayak gitu yuk. Jangan batasi cinta Tuhan itu cuma dengan cinta yang manusia tahu. Waktu jatuh cinta orang sering bilang, oh masa honeymoon. Ya. Masa honeymoon, coba lihat aja nanti, benar saudaraku. Sehingga harus dipertahankan, harus susah payah. Harus susah payah dipertahankan, kehilangan cinta saudaraku. Ya. Orang udahan, kenapa udah gak sayang lagi, udah gak cinta lagi. Karena kita batasi, padahal minggu lalu, saudara kasih Tuhan, 2 minggu lalu, saya bilang, dia yang begitu besar, I am who I am, dia yang begitu segala-galanya, dia yang menciptakan, dia yang begitu luar biasa, dengar baik-baik, tapi dia juga yang secara pribadi datang ke kamu. Datang ke kamu. Dia yang secara pribadi datang ke kamu bilang, Fioni, I love you. No matter what you're doing, I love you. Nicholas, I love you. Whatever, anything you've been doing, I love you. Itu cinta Tuhan yang datang ke kamu setiap hari. Setuju, katakan amin. Oh haleluya. Tuhan datang gak seperti muka saya nyeremin kayak gitu saudara. Kalau Tuhan datang dengan muka nyeremin, mungkin saudara bilang, oh Tuhan cinta sih, cinta cuma jauhan dikit kali gitu. Itu kalau Om Ferdi jadi Tuhan. Untungnya Om Ferdi bukan Tuhan, betul ya? Ya betul ya, iya. Untungnya Tuhan bukan kayak Om Ferdi. Saya cuman peragakan supaya saya mau bilang, Tuhan cinta kamu sungguh-sungguh. Tiap hari dia datang, dia bilang cinta kamu. Saudara, paradigma baru, buka hati kamu. Alami cinta Tuhan, ayolah. Ya, Tuhan tapi saya masih berdosa Tuhan. Tapi saya masih jatuh dalam dosa, wong. Saya udah ngaku sama engkau bertobat. Lebih 2 minggu lalu saya bertobat, setahun yang lalu. Tapi saya di dalam pertobat saya jatuh lagi. Tuhan bilang, it's okay. Not it's okay that you are doing your sin. It's okay means I still love you. Wow, Dave. Wow.
Saya selingkuh aja bisa jadi Tante Ami bisa marah, dan saya tahu bisa marah, bisa udahan lah, udah stop gini. Bukan karena dia cinta, ada batasnya. Cinta Tuhan tidak ada batasnya. Katakan amin. Wow, kenapa? Karena bukan dia punya cinta, karena dia cinta itu sendiri. Yuk kita hidup dengan paradigma ini yuk. Saya ajak saudara, ya yang saudara sudah tahu, ya bukan buat saudara ini bukan paradigma baru, just a refresh. Tapi kalau saudara belum tahu, saya harap kita semua mau jadikan ini, wow, aku mau hidup dengan cinta yang seperti ini. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, saudaraku, haleluya. Buka sama saya ya, catat yang pertama, saudaraku, cinta Tuhan itu saudaraku pribadi buat saudara. Meskipun kita masih berdosa, kita waktu itu masih berdosa, dia mati. Kristuslah cinta Tuhan itu sendiri. Kristuslah bukti dari cinta Tuhan dan masih menjadi cinta Tuhan buat kita. Karena setiap kali, karena waktu kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, dia mengampuni kita. Amin saudaraku, dia tidak stop kejar kita. Saya kemarin waktu di Cool Youth ada salah satu yang bilang, oh he like a reckless love, he chases you down. Lu udah ugal-ugalan, berantakan, tetap Tuhan kejar, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Wow, itu aja bisa bikin nangis saudaraku. Tuhan kenapa aku tidak deserve? Tuhan bilang, tetap aku cinta kamu. Film Koreanya kalau saudara mau pakai judul biar gampang, It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. It's okay. It's okay. Ya. Kenapa saudaraku? Tuhan, it's okay. I love you. I still love you. And I will always do. I will always do. Wow. Kita punya Tuhan yang kayak gitu. Amin. Yuk kita buka. 1 Yohanes 3. Wow, ini lihat saudaraku. Lihat. Oke, ini menarik. Saudara, saya pengen saudara catat. 1 Yohanes 3 ayat 1, sorry. 1 Yohanes 3 ayat 1. Yuk, orang-orang yang dicintai Tuhan. Saya lihat ada berapa screen di sini, Bill? 20 something, I believe. 28 screen. Ada 28 screen di sini, ada kira-kira 10 orang di sini, ada 38 orang yang sedang mendengar suara saya, saudara kasih Tuhan. Suara Tuhan yang bilang, Tuhan sayang kamu. Hari ini secara pribadi, dia tetap ingatkan lagi, aku sayang kamu bro. Sampai di situ kah sayangnya? Saya mau bilang, oke, haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Wow, haleluya, saya senang kalau kita ada bulan like Valentine like this, saya bisa analogikan ya, supaya kita bisa ngerti paling enggak saudaraku ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Dengar baik-baik, garis bawahi kata berikutnya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saya ulangi saudaraku ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak Allah. Tuhan ingat, betul. Bukan cuma disebut tak, tetapi memang kita adalah anak-anak Allah. Bukan cuma disebut. Oh Verdi, apa hubungannya sama Valentine sama cinta sama tadi? Tadi Tuhan bilang cintanya begitu secara pribadi kepada kita. Saudaraku, waktu Tuhan begitu cinta kepada kita, saudara dikasih Tuhan, ada bukti yang Tuhan berikan. Sama kayak orang dipacarin terus, hubungan tanpa ngomong cinta melulu tiap hari. I love you. Wow, you are my everything. I love you. Yuk kapan kita jadian, kapan kita married? Oh nanti deh. Cinta dong, makan tuh cinta. Makan tuh cinta, hubungan tanpa status, cinta doang. I love you doang. Boro-boro jadian, boro-boro sampai mau dilamar tunangan. Mau yuk kita hidup bersama yuk. Yuk kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita mau hidup bersama yuk. Yuk, itu cinta manusia. Saudara, cinta Tuhan itu jauh dari itu. Tapi saya cari ini supaya saudara gampang mikirnya. Emangnya Tuhan juga gak kepengen kita tuh cuman di PHP. Hubungan tanpa status melulu. Ngomong cinta. Jadinya Tuhan bilang gini. Lihat betapa besar kasihnya sampai kamu aku sebut anak Allah. Tuhan ingat sendiri. No. Bukan cuma anak Allah. Memang engkau adalah anak Allah. Saudara mau nggak punya pacar atau calon suami bilang gini. Aku sayang banget sama kamu. Aku akan sebut kamu. Sebut doang. Istriku. Sebut doang. Jadi status sebagai istri sebutan.
nggak dilakukan sebagai istri. Tapi Tuhan bilang, aku sebut engkau anak Allah dan emang engkau adalah anak Allah. Engkau dijadikan anak orang berdosa kayak gini. Nih kayak Oferdi nih, orang berdosa kayak gini. Tetap Tuhan bilang, engkau anak Allah. Kamu anak Allah, Billy. Mau dosamu kayak gimana, engkau anak Allah. Ferdi mau dosanya kayak gimana, kita hidup bahwa aku anak Allah. Jadi waktu saudara bangun pagi dan setiap saat dalam kehidupanmu, engkau bilang, wow, 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 wow. Aku yang udah dosa, jatuh lagi, jatuh bangun. Hidup kadang-kadang jauh sama Tuhan, kadang-kadang kesel sama Tuhan. Kadang-kadang benci, kadang-kadang gak mau kenal sama Tuhan. Kadang-kadang mau lupakan Tuhan, kadang-kadang seperti itu. Tapi wadah karena cintanya dia bilang, aku sebut kamu anakku dan memang engkau anakku. Amin. Wow. Wow, Tuhan tidak cuma PHP, saudaraku. Jadi, pada waktu kemarin saya mengadakan survei, saya di Kulius, saya bilang, apa itu love God? Ada yang dibilang undescribable, unconditional. Semua kata-kata bagus. Ada yang bilang kreatif, ada yang bilang unchangeable. Semua kata-kata bagus. Hari ini kita belajar. Cinta Tuhan itu tidak kenal siapa saudara. Dia cinta saudara. Dan Tuhan mau bilang, karena bukti kasihnya, dia jadikan anak. Saya mau bilang ya, lu mau adopsi anak aja, lihat latar belakangnya dulu. Ya nggak sih kira-kira? Paling nggak lihatlah ya. Dilihat dulu lah ada latar belakangnya, ya kan. Jangankan, saudaraku, aduh, saya ngomong jadi susah nih. Jangankan mau jadiin anak, saudara temen aja, saudara pilih-pilih. Males dah berteman sama dia. Mau nggak tiba-tiba ada yang jadiin Sinclair adiknya? Ada nggak yang mau? Pokoknya saudara kenal dia, nggak kenal dia, kira-kira jadiin dia adik. Jangankan anak jadiin adik. Sinclair, aku anggap kamu adikku, udah langsung. Mau nggak? Ada nggak mau jadiin Fernando adiknya tiba-tiba? Lihat dulu orangnya gimana, ya kan? Ada nggak yang mau jadiin Regina adiknya? Lihat dulu orangnya gimana. Ada nggak mau jadiin Chris adiknya? Lihat dulu. Belum tentu jadi adik doang, belum tentu, saudaraku. Tuhan bilang, aku jadikan kamu anak. Aku sebut anak, dan bukan cuma aku sebut, tapi aku jadikan kamu anak. Itu bukti kasih. Dengar baik-baik sekarang. Sekarang dengar baik-baik. Saudaraku, cinta Tuhan itu terwujud dari dia jadikan saudara anak. Wow. Oleh karena itu baru kita bisa bilang, aku ada hari ini semua karena kasihnya. Semua karena kasihnya. Dengar baik-baik. Baru dari sini kita masuk ke dalam kompartemen yang Konanda minggu lalu sampaikan. Kalau kita telah menerima cinta Tuhan yang seperti itu, kita tahu kita adalah anak Tuhan, bagaimana kehidupan kita di kampus kita, di dalam karir kita, bagaimana? Is it still like me, semuanya karena begitu Tuhan berikan yang kita minta, Tuhan sayang aku, bersaksi. Wah, memang aku rasakan Tuhan sayang sama aku. Karena kenapa waktu aku apply ini, aku dapat, memang aku rasakan Tuhan baik. Wah, waktu di gereja juga Tuhan baik. Kenapa? Diterima application-nya. Diterima apa yang dia minta. Diterima doanya. Tapi kalau enggak, galau. Rasanya kalau tante Ami tanya, kenapa kamu gini? Ya kepikiran tante, bingung ini tante, bingung tante ini. Saudara, kalau kita telah menerima cinta Tuhan, dan kita tahu status kita itu disebut anak, bukan cuma disebut, memang anak. Kalau kita itu memang anak, saudaraku, apapun yang kita alami, application kita diterima, kayak nggak dikasih, kita tetap bisa bilang, tapi aku tahu Tuhan mengasihi, kalaupun dia tutup pintu karena dia mengasihi aku. It is the gospel. Itulah pengabaran Injil yang terindah. Ada orang lihat, kenapa kamu bisa begitu? Karena aku tahu cinta Tuhan. Kalau dia tutup pintu karena dia mengasihi aku, dia nggak pengen aku kejeblos. Kita kan seringkali cuma masuk ke dalam ranah atau zona Tuhan sayang kalau kita dapat sesuatu yang indah. Tuhan sayang kalau doa kita dikabulin. Kalau doa kita dikabul, seringkali kita meragukan. Either cinta Tuhan atau boro-boro doa Tuhan dengar doa kita. Atau boro-boro, jadi kayaknya harus gue lakukan sendiri. No! Hari ini waktu kita tahu dia mengasihi kita all out, apapun yang terjadi, kita tahu karena dia mengasihi aku. Wow, wow, that is the gospel, bro. Itu yang saudara harus sampaikan.
Aduh, aku kenapa nih gagal? Kenapa nih nggak bisa ini di dalam karirku, di dalam sekolahku? Aku gagal. Aku ini kalau ujian dapat bagus, di ujian ini puji Tuhan, ya, luar biasa Tuhan baik. Wah, bersaksi Tuhan baik. Coba pada waktu kita lagi dalam keadaan gak enak, bisa nggak kita? Dan saya harap saudara dan saya tetap bisa untuk bilang karena Tuhan mengasihi aku. Bukan artinya kita jadi boleh sembarangan, boleh kita nggak belajar. No. Apapun yang terjadi, kita tahu cinta Tuhan gak berubah. Wow. Saudara kasih Tuhan. In relationship dengan keluarga. Aduh, saya gak pernah merasakan kasih daripada orang tua. Kenapa orang sering gampang jatuh cinta? Kenapa orang sering gampang di dalam persahabatan gitu ya, di dalam relationship atau dalam whatever, itu gampang deh jatuh cinta, kayaknya mencari cinta gitu. Saudara. Hidupnya mencari cinta. Yang cowok yang cari, yang cewek yang bisa dideketin lah, mengobrol janji-janji atau mengobrol pesona lah. Untuk mendapatkan apa sih sebenarnya? Karena ada kekosongan cinta itu sendiri. Ada kekosongan cinta itu sendiri. Tapi waktu kita cinta Tuhan, saudaraku, kita tahu kenapa kita masih single. Karena Tuhan punya rencana dan karena Dia mengasihi kita, Dia tahu kapan dan siapa orang yang paling tepat buat kita. Katakan amin. Jadi bukan karena peers pressure, bukan karena umur, bukan karena relation, bukan karena tekanan dari orang tanyain, udah umur berapa? Biasa kalau di Indonesia, udah ada teman dekat belum? Karena tekanan-tekanan seperti itu. When you know bahwa saudara adalah anak Allah, dengar baik-baik. Karena saudara dan saya tahu bahwa kita adalah anak Allah. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat anaknya. Wow, Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan yang terbaik buat anaknya. Wow, Tuhan sedang mempersiapkan karir yang terbaik buat anaknya. Saya mau bilang, Dave, Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang terbaik buat kamu, sebab kamu anaknya. Sebab Dia sayang kamu. Wow, no matter what you've been doing, all the mistakes, all the sin you've been doing, saya mau bilang, Tuhan tetap sediakan yang terbaik buat kamu, sebab kamu anaknya. Wow, yuk hidup dengan itu yuk. Yuk kita hidup dengan itu ya. Tapi bukan dengan membuli kebaikan Tuhan, akhirnya kita hidup sembarangan. Karena dengan cinta Tuhan kita dirubahkan, budi kita diperubahkan setiap hari. Setuju? Katakan amin. Haleluya, saudaraku. Jadi pada waktu kita ada di dalam ministry, seperti kalau Anda kompartemen yang 3, kita melayani ini bukan karena ya diajak. Kita melayani, kita justru melayani karena si Nando dia bisa tag, Billy perlu orang tag. Jadi karena Billy perlu Nando, jadi diajaklah dia melayani. Melayani bukan karena diajak, triggernya karena diajak. Tapi karena Dia tahu engkau anaknya, engkau belajar dari sini. Om, saya pernah lihat ya saudaraku ya. Kalau bapaknya seorang CEO sekalipun ya saudaraku ya. Kadang-kadang kalau dia memang sayang dan mau melatih anaknya, dia nggak langsung anaknya dikasih jabatan luar biasa langsung tinggi loh di dalam perusahaan. Kadang-kadang mesti dari yang terendah dulu, belajar dulu dari yang terendah. Untuk apa? Membentuk hati ketanggung jawab, membentuk kedisiplinan daripada anaknya tersebut. Bapak yang sama paling tahu engkau perlu dibentuknya di mana. Di dalam ministry ini kadang-kadang engkau dibentuk. Bukan kadang-kadang, saya yakin engkau sedang dibentuk. Kenapa? Engkau anaknya. Engkau sedang dipertemukan juga dengan orang, dengan keadaan, dengan situasi yang bisa membentuk engkau dengan anaknya supaya semakin lama kita semakin sempurna seperti Kristus. Katakan amin. Itu konsekuensi jadi anak Tuhan. Barang siapa hidup dalam roh, dia mau dipimpin oleh roh. Tapi seringkali kita jalan pintas, anak Tuhan yang nggak mau ngaku anak Tuhan, yang nggak mau hidup seperti anak Tuhan, yang nggak mau dibentuk seperti anak Tuhan. Jadilah kita kurang ajar. Tapi meskipun begitu, Tuhan tetap cinta kamu loh. Wow. Tuhan tetap cinta kamu loh. Wow. Karena Tuhan mau cintanya akhirnya bisa merubahkan saudara dan saya. Tapi kalau saudara di dalam ministry karena kita mengasihi Tuhan, mau mengembalikan, bukan kita nggak bakal bisa ya kembalikan cinta Tuhan, sebenarnya nggak bakal bisa ya. Tapi it's a part of it because we love Him. Kita mau orang lain merasakan cinta Tuhan juga yang sama. Kemudian apa lagi? In finance, saudara kasih Tuhan. Kita dijadikan steward, Tuhan berkati kita, Tuhan berikan kepada kita pengertian, skill untuk kita diberkati dan semuanya. Itu karena Dia mencintai kita dan kita bisa menjadi memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena kita tahu, karena Tuhan mengasihi aku, Tuhan bukan Tuhan karena Tuhan pengen bikin aku kaya, tetapi karena Tuhan mengasihi aku, Tuhan memberkati aku, Tuhan mengequip aku, Tuhan memperlengkapi aku, Tuhan aku membuat aku seperti ini sebagai stewardnya untuk kemuliaan bagi Dia. Wow. Dia perlengkapi dengan kelimpahan, Dia perlengkapi.
Tapi bukan untuk diri kita sendiri. Untuk kesombongan diri kita sendiri. Tetapi untuk kemuliaan bagi Dia. Same thing in your lifestyle. Kapan kita meminister? Kapan kita di dalam lifestyle kita menunjukkan cinta Tuhan? Saudaraku, balik lagi ke pasangan saudaraku ya. Gampang saudaraku. Sering gak saudara dengar orang ya cerita tentang pacarnya saudaraku? Wih, dia baik banget lu, dia gini banget lu, wah dia gini banget lu, wah dia ceritain semuanya kayaknya excited banget. Kalau ternyata pacarnya dijemput, diiniin, dia begini, dia begini. Pernah gak saudara dengar seperti itu? Pasti kita kalau punya pacar, kita pengen cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta, tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan pacar kita, tentang cinta pacar kita, tentang kelihatannya begitu indah. Sering banget kita bercerita tentang itu. Sekarang saya mau tanya, when was the last time you tell people dengan antusias, dengan semangat tentang cintanya kepada orang lain? Kapan saudara cerita tentang cinta Tuhan kepada orang lain dengan begitu semangatnya? Ya saya bilang Tuhan baik. Saudaraku, kenapa bisa itu terjadi? Karena kita tidak merasakan, kita belum merasakan, kita tidak menghidupi cinta Tuhan. Kalau kita menghidupi, kita jadi anak Tuhan. Jangankan diangkat jadi anak ya, kamu dapat whatever lah, kamu dipromosi, kamu dapat sesuatu, kayaknya pengen cerita, gue jadi ini, gue dapat ini loh, gue sekarang bikin ini, gue dapat ini, pengen kita cerita. Ini kita anak Tuhan, kapan kita cerita kepada orang lain dengan excited bahwa, wow, Tuhan saking sayang sama gue, saking cinta, gue jadi anaknya loh. Dan Tuhan memperlengkapi kita sebagai anaknya. Disitulah kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Kita mengerti pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, saya tutup dengan yang ini. Oke. Yang pertama, kita mengerti cinta Tuhan luar biasa. Yang kedua, kita dijadikan disebut anak Allah, bahkan menjadi anaknya. Sekarang, Ferdi, oke deh, kalau gitu sekarang saya mau tahu nih ya, konkretnya, supaya to the point-nya aja. Cinta Tuhan kayak gimana yang kita bisa rasakan. Oke, buka sama saya. Musa waktu itu pernah Tuhan sendiri ngomong. Saya mau ajak teman-teman teologi. Di sini saya lihat ada Pastor Nanda, ada Kelvin, ada Felicia, kemudian ada Dave ya. Saya mau kalian coba bantu saya berpikir. Ada Angie ya. Saya mau bantu saya berpikir. Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat 6. Ya. Ya, coba renungkan ya supaya saya nggak salah juga gitu ya. Renungkan ya. Keluaran 34 ayat 6 ya. Waktu itu Musa lagi disuruh oleh Tuhan, Musa kepingin sekali melihat Tuhan. Tuhan bilang nggak bisa, lo kalau lihat gue nggak bisa lah. Gue kasih lihat bagian belakangnya aja dah ya, punggungnya aja supaya aku lewat dan aku lihat. Ya, pada waktu itu seperti itu, saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian inilah ya, kemudian di gunung saudaraku, Tuhan menampakkan dirinya, punggungnya dan berkata seperti ini. Dengar baik-baik. 34 ayat 6. Boleh nggak kasih ayat 5-nya dulu? Boleh nggak kasih ayat 5-nya supaya kira-kira saya tahu, orang-orang tahu konteksnya gimana. 5 dan 6, oke. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Boleh nggak kasih 5 dan 6? Oh nggak muat, oke. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang menyerukan nama Tuhan? Tuhan atau Musa? Boleh nggak bantu saya? Tim teologi boleh nggak bantu saya? Dari sini aja deh yang kira-kira. Lalu tuh, kasih ayat 5. Saya pengen tanya dulu ayat 5. Turunlah Tuhan ke dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Siapa yang menyerukan nama Tuhan? Tuhan atau Musa? Halo? Boleh dikonfirmasi nggak sama tim teologi? Pastor Nanda ada di situ nggak? Supaya saya nggak salah ngomong nih. Yang menunjukkan nama Tuhan, Tuhan apa Musa? Teman-teman, kalau yang di sini bilang yang menyerukan nama Tuhan itu Tuhan, betul ya? Dave, betul ya? Kelvin, siapa yang menyerukan nama Tuhan? Tuhan atau Musa? Tuhan ya. Koko Nanda gimana? Ya, yang menyerukan nama Tuhan atau Musa? Nggak kedengeran ya? Oke. Tuhan ya? Tuhan ya? Betul nggak? Betul nggak? Nggak kedengeran? Tuhan, oke. Oke, Paul kasih ini. Paul is our translator. Jadi yang menyerukan nama Tuhan, Tuhan. Sip, oke.
Sekarang ayat 6, oke ya. Jadi kita tahu, di sini Tuhan ketemu sama Musa, Musa ketemu sama Tuhan. Kemudian Tuhan menyerukan nama dia, betul dong ya? Wow, jadi Tuhan sendiri yang declare. Oke, siapin nih. Jeng, 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 Tuhan declare begini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, depan Musa, dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Dia lewat. Saya mau tanya lagi. Ya. Yang ngomong ini siapa? Kan berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa sambil berseru. Dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, kasihnya dan setianya. Yang berseru gini siapa? Musa atau Tuhan? Ayo cek, teman-teman teologi bantu saya dong. Ayo siapa? Tuhan atau saya? Bos teologi, Tuhan atau Musa? Tuhan. Nggak kedengeran? Tuhan, sip. Oke, thank you. Jadi yang berseru gini Tuhan, ya. Sekarang saya mau tanya. Oke, dengar baik-baik. Kalau Tuhan bilang begini, dia lewat. Dia bilang gini, aku ini Tuhan yang penyayang dan pengasih sama kamu. Aku panjang sabar, aku berlimpah kasihku dan setiaku. Tuhan yang ngomong ke kita. Kita harusnya responsnya gimana? Kalau Tuhan lagi ngomong sama saudara, akulah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maha penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, berlimpah setianya. Tuhan yang declare sendiri. Saudara dengar begitu saudaraku. Saudara bagaimana? Masa. Benar pengasih, penyayang. Benar panjang sabar. Benar, kalau Tuhan sendiri ngomong begitu gimana? Saudara, saya mau bilang sama saudaraku. Kehidupan kita dalam melihat Tuhan, sering kita lupakan ini. Kita cuma tahu, tapi as if dia tidak ngomong sama kita. As if kita nggak peduli. Saudaraku, kalau saya punya Tuhan kayak gini, wow! Tiap hari kita bisa bilang, Tuhan katanya kau panjang sabar, katanya kau kasih, katanya kau penyayang. Tuhan, oleh karena itu di masa depanku aku tahu engkau penyayang dan pengasih. No matter what happened to me, tapi engkau penyayang dan pengasih. No matter what happened to my career, my academic, my friendship, my relationship, whatever, aku tahu yang kau sediakan adalah terbaik. Engkau sabar sama aku, engkau sayang sama aku. Tuhan sendiri yang declare. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang di rumah yang mau katakan amin. Saya mau, saudaraku. Sebab Tuhan sendiri yang ngomong gini. Kalau Om Ferdi yang jadi Tuhan ngomong begini ke Tante Ami, saya penyayang dan penyabar. Besar dan panjang kasih setia saya sama kamu, Mi. Tante Ami gini, Fer, lu salah makan obat. Kebanyakan makan pindang. Ya, antara percaya dan nggak percaya dia. Saudaraku, karena kita seringkali cuman melihat perkataan Tuhan ini seperti manusia yang ngomong. Jadi yuk kita hidupi ini. Jadi kalau Tuhan yang seperti ini, di dalam 6 kompartemen yang kau kan Anda sampaikan, harusnya kita menjadi agen the gospel. Kita harus jadi agen-agen yang menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Betul gak? Kenapa? Karena dia menyayangi kita. Whatever happened in my career, yes kita bertanggung jawab. Ya kita belajar dengan baik. Ya kita bekerja dengan bertanggung jawab. Dengan belajar dengan baik. Ya kita mengolah keuangan kita dengan bertanggung jawab. Dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita tahu whatever happened dalam relationship kita dan sebagainya. Tuhan itu penyayang dan pengasih. Berlimpah kasih, besar kasih setianya. Katakan amin. Wow. Wow, yuk kita hidup dengan paradigma gitu, yuk dok, mau gado? Enak loh, mau gado? Jangan pakai nasi, digado aja makannya. Iya, oke. Ya, mau ya, haleluya. Mau nggak? Mau ya, mau. Saudaraku, yuk kita mau yuk. Yuk kita hidup dengan Tuhan yang kayak gini yuk. Amin. Kalau kita hidup dengan Tuhan kayak gini, saya mau lihat muka-mukanya bersuka cita dong. Kok muka-mukanya muram gini sih? Bukan harus penuh sukacita.
Haleluya ya. Kita hidup dengan suka Tuhan seperti ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, sepanjang 1-2 bulan ini kita akan belajar tentang karakternya Tuhan yang harus kita kenal dengan satu paradigma yang baru, yang kita mengerti untuk kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kamu berjalan lagi besok, jatuh ke dosa yang sama lagi, hidup menghadapi masalah lagi, hidup menghadapi sekolah lagi, pekerjaan yang ini lagi, kau hidup seperti itu lagi. Kalau bukan dengan cinta Tuhan, kita akan sering dan akan jatuh ke dalam kehilangan harapan. Enggak ada sukacita. Kopong, kosong, empty. Yuk kita belajar terus. Hari ini kita belajar tentang karakter Tuhan, bukan cuma karakter Tuhan, pribadi Tuhan sebagai cinta itu sendiri. Ya, nanti kalau Anda minggu depan akan menyampaikan pribadi Tuhan dari satu sisi yang lainnya. Tapi pribadi Tuhan yang harus kita kenal, harus kita bisa terapkan supaya lewat 6 kompartemen yang kita ada di dalamnya, kita bisa menyampaikan the gospel. Cinta Tuhan itu kelihatan. Orang bisa melihat, oh ini orang yang mengalami dan hidup di dalam cinta Tuhan. Through life, through keadaan keuangannya, through relationship-nya, ya, through apa? Through sekolahnya, through apa? Masa depannya, through ministrinya. Ini orang yang hidup di dalam cinta Tuhan. Yang mau katakan amin. Sebelum kita masukkan perjamuan kudus, kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, saya berikan waktu kepada saudara untuk siapkan juga bentar perjamuan kudus, saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya boleh undang worship leader sama singers dan pemusik. Saya mau kita sama-sama nyanyikan lagu yang tadi. Aku ada hari ini. Oke, yuk kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yuk silakan worship leader untuk memimpin pujian. Setelah itu kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Dan aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Again from the beginning. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, dan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, thank you Jesus. Saudara, rasakan dan nikmati dan alami cinta Tuhan, amin. Perjamuan kudus ini pun bukti dari cinta Tuhan, amin. Kalau kita boleh bersekutu, kita boleh disatukan oleh kuasa kebangkitan tubuhnya, oleh kuasa darahnya, dia mati ganti kita, amin saudaraku. Kita hari ini ada karena cinta Tuhan.
Kita hari ini ada karena cinta Tuhan. Saya ajak saudara yang di rumah-rumah untuk persiapkan roti dan anggur. Kita bangkit berdiri saudaraku, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Moralabaya syanda karalabaya sikaralabaya syanda karalaba. Oralabaya syanda karalabaya sikaralabaya syanda karalaba. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan sambil berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur saudaraku. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kita mengucap syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur saudaraku karena cinta Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita mau diingatkan kembali. Karena cinta Tuhan mengalir di tempat ini mengalir. Rasakan kembali cinta Tuhan, bersyukur karena itu. Dia mati buat kita, tubuhnya dan darahnya dicurahkan atas kita. Terima cinta Tuhan yang baru, terima cinta Tuhan, terima, terima lebih lagi, terima cinta Tuhan. Terima cinta Tuhan, terima. Terima cinta Tuhan, terima cinta Tuhan, terima cinta Tuhan, mengalir. Terima. Terima cinta Tuhan, terima cinta Tuhan. Terima lebih lagi. Terima, alami cinta Tuhan. Mengalir. Dan di rumah-rumah terima cinta Tuhan. Hidup dengan cinta Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi terima Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Okay, I just want to say something also before we continue with the service. Something that I think sometimes that we
just now we were having communion. And you know, communion, the Lord's Supper, right? It represents both the night that Jesus was betrayed, but it also represents the breaking of Christ's body and the shedding of his blood at the cross. And it is that Christ has chosen. It is not that we choose to have communion with Christ, but that Christ has chosen to have communion with us, right? That now Christ is in us as we have ingested his body and his blood. And I just want to think about a little bit about the cross in terms of what we were talking about earlier, in that God is love and that God forgives our sin. We should remember the heart of Christ. What is the heart of Christ? The heart of Christ is that even when Jesus' body was broken, towards the people who were nailing him to the cross, towards the people who put him on the cross, nailing his hands and his feet, the soldiers and the religious leaders, Jesus said to the Father, "Father, forgive them, because they do not know what they are doing." And that is the heart of Christ. Even in our life, we are the ones, right? We are the ones who nail Christ to the cross because we do not trust him, because we run away from him, we turn away. We're the ones who want to have nothing to do with God. We're the ones who break his body. We're the ones who put him to shame naked on a cross. We are the ones who curse him. And what is the heart of Christ? It is the same as always. Father, forgive them, because they do not know what they are doing. And the heart of Christ towards us does not change, because the Bible says, the New Testament says that Christ, we have an advocate before the Father in Jesus. Jesus is our advocate. Jesus is our defense lawyer, even now. Now, every time we fail, every time we are anxious, every time we know we're not good enough, every time we know that we're messed up, and we know this, but also Jesus knows this, and yet Jesus is our advocate. He lives to make intercession for us. He lives to intercede for us. So I just want to say something, that this is not my own original observation. This is from a book called Gentle and Lowly by Dane Ortlund. Is that every time that we fail, every time that we are worried and anxious, and we know we shouldn't be anxious, and we beat ourselves up because we know we shouldn't feel this way, or we beat ourselves up because we know we shouldn't do this or that. Just imagine Jesus in the next room over. Jesus right there in the room next to yours, praying for you. Jesus praying for you to the Father. Jesus interceding for you. Jesus interceding for you better than anyone can pray for you. Jesus praying for you. Father, forgive them. Father, bless them. Father, be with them. That is the heart of Jesus. That is what Jesus lives to do right now for you. No matter what you think you are, who you think you are, that is what Jesus is doing. And with that, I just want to invite everybody. It is now time to give. It's now time to offer. Yes, it is time. Oh, yes. It is actually time to give our first fruits. And so I invite the pastor to... Oke, saudara sekasih Tuhan, kita sama-sama tahu pada waktu kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dan masuki tahun ini sama-sama kita seluruh keluarga besar jemaat yang ada, saudaraku, anak-anak Tuhan, kita mau memberikan persembahan sulung kita buat Tuhan. Kita kalau tahun lalu masih ada yang lupa, kita bolong, yuk kita kembalikan semua ini milik Tuhan. Amin, saudaraku. Yuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan di tahun ini sebagai satu persembahan sulung buat Tuhan. Mari saudaraku, saya undang saudaraku untuk mengangkat akan your device untuk berikan kepada Give@GBI Toronto. Saudaraku, inilah waktunya. Kembalikan miliknya Tuhan. Kembalikan miliknya Tuhan. Mari saya akan berdoa buat saudara. Saudara sudah bisa memberikan hari ini, saudara bisa memberikan sepanjang bulan Februari, saudaraku. Tapi kembalikan miliknya Tuhan. Ini bukan cuma memberi,
Ini bukan kontribusi kepada Tuhan, tapi memberikan yang terbaik. Ini miliknya Tuhan. Bapak berdoa buat jemaat-Mu, buat setiap kami Tuhan. Dalam persembahan sulung yang Tuhan tabur, yang kami mau tabur, kami berikan, kami kembalikan. Tuhan berkati berkali-kali lipat, berlimpah-limpah Tuhan. Kami lakukan ini karena kami tahu cinta-Mu pada kami. Kami lakukan ini karena kami tahu kasih-Mu kepada kami. Kami lakukan bukan dengan duka cita, bukan dengan paksa, tapi karena kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. In Jesus name we pray. Amin. Saudara kalau memberi seperti biasa, give give@gbitoronto.com. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin pengumuman? Yes, so we just have an announcement from Cikalista. Halo semuanya, so I'm here to remind all of us again that we'll be having a Chinese New Year and Valentine's Day event on February 20th, which is a Sunday. If maybe the poster can be displayed. Oh, here. Okay, so yeah, February 20th is a Sunday. Jamnya bakal jam 10.30 and I'm really excited to announce that the event is gonna be an in-person event. The first one this year setelah lama kita gak bisa ketemu each other. So please make sure to do your reservation to Jessica Kasali, myself, Monica or Shelly down there. Kalau yang belum reservation, again jangan lupa buat reservation. And thank you for the 37 people that already reserved their spot. The place is gonna be located, that's the address, it's located nearby Square One. Okay, so next slide please. Oke, so jangan lupa juga kita ada Chinese New Year dress competition on the day. It's gonna be really fun because we're gonna meet each other in person and there will also be a photo booth set up. So please make sure to come dressed up as creative as you can be. And if you need any pointers or any suggestions, feel free to contact me, Monica, Shirley, or Jessica Salim to get any idea. Again, 5 finalists will be selected and you guys will win angpau jackpot yang isinya adalah udah pasti uang ya. Oke, see you guys there. Yes. No, we have another announcement. So the other announcement, the kind of weekly information, is that we have Kubudoa this Friday. Further information will be provided, so look forward to it. It will be, whether or not it's in person or will be on Zoom, it will be to be announced. And I believe we have a final announcement from the media team by Chi Jessica. Them
right, thank you, Ci. And I believe now we're just waiting the benediction. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati dan mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis, yang intim dan Allah Roh Kudus beserta dengan setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan telah terima berkat sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.